Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta, sebelum nonton video di channel ini, tolong biasakan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa bantu like, comment, and subscribe. Dan semoga kita semuanya akan mendapat kebaikan, mendapat nilai tambah dari tayangan ini. Pada kesempatan ini, saya akan membacakan Surat Al-Baqarah mulai ayat 260 sampai dengan ayat 264. Insya Allah saya bacakan ayatnya, arti perkata, terjemah, tafsir, munasabah ayat, khasanah pengetahuan. Dan di dalam ayat-ayat ini diantaranya menjelaskan pahala menginfakkan harta di jalan Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala faqud arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika summa ja'ala ala kulli jabalin minhunna juz'an summa da'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha azizun hakim. Dan ketika qala berkata, yakni sungguh telah berkata pula Ibrahimu, Nabi Ibrahim, Robbi, wahai Tuhanku, arini, perlihatkan kepadaku, kaifa, bagaimana, tuhyi, engkau menghidupkan al-mauta, orang-orang yang telah mati, yakni bagaimana engkau mengumpulkan kembali tulang belulang orang-orang yang sudah mati. Qala, dia berkata, Allah berfirman, maksudnya awalam, apakah belum, tu'min, engkau percaya, yakni apakah kamu belum yakin akan hal itu. Qala, Ibrahim berkata, bala, ya, aku percaya. Ibrahim menjawab, benar, saya meyakini. Walakin akan tetapi, lihat ma'inna qalbi, agar hatiku tenang atau mantap, yakni supaya kegelisahan hatiku menjadi tenang dan aku tahu bahwa aku benar-benar kekasihmu yang permohonannya selalu engkau kabulkan. Qala, Allah berfirman, fakut, maka ambillah arba'ata, 4 minat tayri, dari burung. Allah berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung yang berbeda jenisnya seperti unggas, ayam, burung gagak, bebek, dan burung merak, dan sebagainya. Fasurhuna, lalu potong-potonglah burung-burung itu, lalu cincanglah burung-burung itu, unggas-unggas tersebut, ilaika, kepadamu, summa, kemudian, ija'al, engkau jadikanlah, kemudian jadikanlah olehmu, yakni letakkan olehmu, ala kulli sa'in jabalin, pada tiap-tiap gunung, yakni di atas 4 bukit, minhuna, dari burung-burung itu, juz'an, 1 bagian. Summa, kemudian ud'uhunna, panggillah mereka burung-burung itu, kemudian panggillah nama-nama burung-burung itu, atau panggillah burung itu dengan nama-namanya, ya'tinaka, niscaya akan mendatangimu, sa'ya, dengan segera. Saya, mereka datang menuju kepadamu dengan berjalan. Wa'lam, dan ketahuilah, hai Ibrahim, anallaha, bahwasanya Allah, azizun, Maha perkasa, maksudnya perkasa menimpakan siksa kepada siapa saja yang tidak meyakini bahwa Allah berkuasa dan bisa menghidupkan yang mati, hakim, dan maha bijaksana, dengan mengumpulkan tulang belulang orang-orang yang mati dan yang hidup, seperti halnya Allah mengumpulkan unggas-unggas tersebut. Kemudian Allah berfirman menerangkan tentang infak kaum mukminin di jalan Allah. Terjemah Surat Al-Baqarah ayat 260. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum percayakah engkau? Dia, Ibrahim, menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku tenang, mantap. Dia berfirman, maksudnya Allah berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit 1 bagian. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Masalu seperti alladzina orang-orang banyak yunfikuna yang menginfakkan amwalahum harta-harta mereka fi sabilillahi di jalan Allah, yakni perumpamaan harta orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah SWT. Kamasali seperti perumpamaan habatin satu benih ambatat ia menumbuhkan, yakni mengeluarkan sab'a sanabila 7 tangkai fikuli di dalam masing-masing sumbulatin tangkai mi'atu habatin ada 100 benih, yakni dari tiap-tiap butir itu keluar 100 biji. Itulah Allah melipat gandakan infak kaum mukminin di jalan Allah dari 1 hingga 700. Allah dan Allah yudhaifu, Allah melipat gandakan, maksudnya Allah bisa melipat gandakan lebih dari itu, lima yasa bagi orang-orang yang dikehendaki, yakni bagi orang-orang yang layak mendapatkannya atau bagi orang-orang yang pantas menerimanya. Wallahu dan Allah wasi'un maha luas, maksudnya luas dapat melipat gandakan, alimun maha mengetahui niat dan infak kaum mukminin. Terjemah ayat 261, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah maha luas, maha mengetahui. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha lahum ajaruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Alladzina orang-orang banyak yunfikuna yang menginfakkan amwalahum harta-harta mereka fisabilillahi di jalan Allah. Ayat ini turun berkaitan dengan Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Summa kemudian layut biuna mereka tidak mengiringkan ma'angfaku apa yang mereka infakkan, mana dengan menyebut-nyebutnya, wala adza dan tidak pula sesuatu yang menyakitkan, yakni setelah memberikan infak tersebut atas nama Allah dan dia tidak mengungkit-ungkitnya dan juga tidak membuat perkataan yang menyakitkan bagi yang menerimanya. Lahu bagi mereka ajaruhum pahala, niscaya mereka akan memperoleh ganjaran atau memperoleh pahala inda rabbihim di sisi Tuhannya, maksudnya di surga nanti. Wala khaufun dan tiada takut alaihim atas mereka, yakni mereka tidak khawatir akan ditimpa azab. Walahum dan tidak pula mereka yahzanun mereka bersedih hati, dan tidak pula mereka bersedih hati atas apa yang mereka tinggalkan setelah kematiannya. Terjemah ayat 262, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan menerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yadma'u adha wallahu ghaniyyun halim. Qaulu berkataan ma'rufun yang baik yang kamu ucapkan kepada saudaramu, misalnya mendoakan serta memuji di belakangnya, wa maghfiratun dan memberi maaf, yakni memaafkan kezalimannya, khairun lebih baik, jadi itu lebih baik untukmu dan untuknya, khairun adalah lebih baik untukmu dan untuknya, min sodakotin dari sodakoh, yatba'uha yang ia iringkan dengannya, ada sesuatu yang menyakitkan. Di perkataan yang baik itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi dan sesuatu yang menyakitkan. Dengan cara mengungkit-ungkit sedekah itu di hadapan si penerima serta menyakiti perasaannya. Wallahu dan Allah ghaniyun maha kaya, yakni tidak membutuhkan sedekah
yang penuh dengan pamrih, alim, maha penyantun, yakni tidak terburu-buru menyiksa orang yang mengungkit sedekahnya. Terjemah ayat 263, perkataan yang baik dan permintaan maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Perkataan yang baik, menolak dengan cara yang baik, dan memberi maaf ialah memaafkan tingkah laku yang kurang sopan dari peminta. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wa masalu kamasali safanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ya ayyuhalladzina amanu, hai sekalian orang-orang yang beriman, la tubtilu, janganlah kalian batalkan shadaqatikum, sedekah kalian, yakni pahala sedekah kalian jangan kau buat sia-sia bil mani, dengan menyebut-nyebutnya atas nama Allah, yakni membangga-banggakannya, wal adza, dan sesuatu yang menyakitkan, maksudnya menyakitkan bagi perasaan menerima, kalladzi, seperti orang-orang yungfiku yang menginfakkan malahu, hartanya, ria'an nasi, karena riya atau pamer, yaitu seperti orang-orang yang menginfakkan hartanya lantaran ingin dilihat manusia, yakni karena ingin dilihat dan didengar orang lain. Wala yu'minuna, dan ia tidak beriman billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, serta dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, yakni pada hari kebangkitan sesudah mati. Famasuluhu, maka perumpamaannya, yakni perumpamaan sedekah orang yang mengungkit sedekahnya dan sedekah orang yang menyekutukan Allah SWT, kamasali, seperti perumpamaan sofanin, bebatuan licin, alaihi, di atasnya, turobun, ada debu, wasobahu, lalu hujan lebat, wabilun, menimpa batu tersebut, batalrokahu, maka ia meninggalkannya, soldan, dalam keadaan adalah seperti batu licin yang berdebu, kemudian batu itu ditimba hujan lebat, yakni hujan yang sangat deras sehingga menjadi bersih, yakni batu itu menjadi bersih, tak berdebu. Yakdiruna, mereka tidak mendapati ala atas sayin, sesuatu pun, maksudnya mereka tidak mendapatkan apapun, yakni mereka tidak mendapatkan pahala sedikit pun di akhirat, maksudnya begitu, mimma, dari apa, kasabu, yang mereka usahakan, yakni dari apa yang mereka infakkan, yakni dari apa yang mereka infakkan sewaktu di dunia. Orang yang mengungkit sedekahnya dan menyakiti perasaan si penerima sedekah tidak mendapat pahala sedekah walaupun hanya sedikit. Hal tersebut tak ubahnya seperti batu licin yang bersih, tak berdebu setelah guyur hujan deras atau hujan lebat. Wallahu, dan Allah, la yahdi, tidak memberi petunjuk dan tidak akan memberi pahala, begitu, al kauma, kepada kaum, segolongan orang, kafirin, yang kafir, dan juga orang-orang yang bersikap riya di dalam bersedekah. Begitu pula Allah tidak memberikan pahala sedekah kepada orang-orang yang mengungkit-ungkit sedekahnya tersebut. Terjemah ayat 264, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan menerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau ingin pamer pada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya, orang itu seperti batu yang licin, yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimba hujan lebat, maka tinggallah batu licin itulah. Mereka tidak membeli sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Munasabah ayat, pahala menginfakkan harta di jalan Allah. Pada ayat yang lalu sudah dijelaskan mengenai hari kebangkitan dan dikuatkannya dengan bukti-bukti yang telah diperlihatkannya kepada seorang yang lewat suatu desa yang sudah runtuh
dan juga dijelaskan pada berbagai bukti yang telah diperlihatkannya kepada Nabi Ibrahim. Dalam ayat ini digambarkan keberuntungan orang yang suka membelanjakan atau menyumbangkan harta bendanya di jalan Allah SWT untuk mencapai keridhaannya. Asbabun Nuzul Surat Al-Baqarah ayat 261. Ayat ini turun berkaitan dengan Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf, di mana Utsman bin Affan membiayai seluruh kebutuhan pasukan pada perang Tabuk. Kemudian Abdurrahman menginfakkan 4.000 dirham sebagai sedekah dan meninggalkan 4.000 dirham untuk keluarganya. Kemudian Rasulullah bersabda, berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya Utsman bin Affan aku merasa ridho terhadapnya, maka ridhoilah ia olehmu." Kemudian beliau berkata kepada Abdurrahman, "Semoga Allah memberimu berkah terhadap apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu dan apa yang kamu infakkan." Tafsir At-Tabari Surat Al-Baqarah ayat 262. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang memberikan hartanya untuk para mujahidin sebagai pertolongan bagi mereka dalam melawan musuh Allah, dan ditujukan pula kepada orang yang menolong mereka dengan cara memberikan nafkah dan hal-hal lain yang bisa memberikan pertolongan. Kemudian di saat mereka memberikan infak, mereka tidak menyebut-nyebut pemberian itu dan tidak pula menyakiti perasaan si penerimanya. Tanda-tanda dari sikap menyebut-nyebut pemberian itu adalah dengan menambahkan apa yang dia lakukan kepada si penerima, dan dia menambahkan amalnya itu baik dengan ucapan ataupun perbuatannya. Adapun tanda-tanda dari sikap menyakiti adalah dengan cara mengeluh kepada penerimanya tentang pemberiannya itu. Mereka tidak menjalankan kewajiban dalam berjihad, malah ucapan mereka telah menyakiti orang yang menerimanya. Larangan tersebut merupakan syarat bagi orang yang berinfak fisabilillah, berinfak di jalan Allah, sehingga mereka layak mendapatkan pahala, selama tidak menyebut-nyebut pemberiannya dan tidak menyakiti penerima infak tersebut. Infak yang disalurkan di jalan Allah berarti mengharapkan ridho dari Allah dan mengharapkan apa saja yang berada di sisinya. Siapa yang berinfak dengan disertai sikap menyebut-nyebut pemberiannya dan menyakiti orang yang dia beri, maka dia tidak layak mendapatkan apa-apa dari Allah. Namun jika dia berinfak dengan ikhlas dan hanya berharap pahala dan ridho dari Allah Ta'ala, Allah akan memberikannya balasan atas apa yang dia usahakan itu. Tafsir Ibnu Katsir Surat Al-Baqarah ayat 262. Bersedekah merupakan amal baik yang sangat dimuliakan oleh Allah. Dijelaskan dalam ayat ini, Allah SWT memberikan balasan berlipat ganda hingga 700 kali lipat bagi orang yang bersedekah. Namun Allah SWT mensyaratkan sedekah itu harus dilakukan dengan ikhlas. Bersedekah semata-mata karena Allah SWT dan tidak disertai umpatan. Ayat ini menjelaskan bersedekah yang disertai makian dan umpatan menghilangkan keutamaan sedekah. Sekalipun sedekah memiliki keutamaan yang agung, umpatan akan melunturkan nilai sedekah. Hal itu karena umpatan dapat menyakiti hati orang yang menerima sedekah tersebut. Menurut ayat tadi, perkataan yang halus atau penolakan dengan bahasa yang lembut lebih baik daripada sedekah atau sedekah yang diumpat-umpat atau disertai dengan cacian atau cemoohan. Melihat efek yang ditimbulkan dari menyakiti orang yang diberi sedekah, Allah mengingatkan hambanya agar ikhlas di dalam beramal. Jika tidak, hal itu menjadi kesia-siaan belaka, bahkan akan dibalas azab. Pemberian sedekah yang disertai sikap-sikap yang tidak sepatutnya, yang tidak semestinya, sama saja membatalkan pahala sedekah tersebut, seolah ia tidak melakukan apapun, bahkan siksa Allah menantinya nanti di hari kiamat. Sikap tersebut diumpamakan seperti menaruh pasir di atas bebatuan halus, kemudian hujan turun, tentulah tidak ada pasir yang tersedia di atas batu tersebut, karena semua larut diguyur hujan lebat itu. Hadis sahih yang berhubungan dengan ayat 263 Surat Al-Baqarah. Aisyah berkata, sebagian istri Nabi bertanya kepada Nabi, "Siapakah yang pertama menyusul engkau?" Beliau menjawab, "Orang yang paling panjang tangannya di antaramu." Lalu mereka mengambil bambu dan mereka pergunakan untuk mengukur hasta mereka. Ternyata Saudahlah yang tangannya paling panjang. Kemudian kami mengetahui sesudah itu bahwa maksud tangannya panjang adalah sedekah. Memang Saudahlah orang yang paling dahulu menyusul beliau dan ia senang bersedekah. Hadis riwayat Bukhari nomor 710. Doa dan zikir. Doa ketika melihat pohon yang baru berbuah.
Allahumma barik lana fi samarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi so'ina wa barik lana fi mautina. Ya Allah, berkailah kami dalam buah-buahan kami, berkailah kami dalam kota kami, berkailah kami dalam timbangan kami, dan berkailah kami dalam takaran kami. Kasanah pengetahuan surat Al-Baqarah ayat 262. Menyerahkan diri dan harta untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Orang-orang beriman segera mengesampingkan keuntungan material yang diberi oleh orang-orang jahiliyah demi memperoleh ridha Allah dan surga. Mereka sadar bahwa mereka sedang diuji melalui harta dan diri mereka, dan Allah adalah pemilik sesungguhnya atas apa-apa yang diberikan di dunia ini. Akibatnya Allah mungkin mengambil kembali apa yang telah diamanatkan kepada kita kapanpun Allah menghendakinya, karena Allah pemegang kekuasaan mutlak atas segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Diri seseorang yang tubuhnya akhirnya mengalami proses kemunduran yang sangat cepat setelah usia 60 atau 70 tahun, dan hartanya tidak akan memberi manfaat baginya di akhirat. Namun ketika seseorang menggunakan hartanya di jalan Allah, dia akan menuai kepuasan baik di dunia maupun di akhirat. Orang-orang beriman menyerahkan diri kepada Allah, dan gairah dalam hati mereka lah yang menyebabkan mereka berserah diri kepadanya. Surat At-Taubat ayat 111. Ayat ini memungkinkan orang-orang beriman untuk senantiasa mengalami kebahagiaan dan gairah di hati mereka.